Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili dan seperti biasa teman-teman akan menemukan informasi terkait technical analysis dari cryptocurrency ataupun forex di dalam channel ini. So if you guys like cryptocurrency, you guys can subscribe this channel supaya nggak ketinggalan informasi-informasi terkait pergerakan daripada cryptocurrency berikutnya. Dan jika kalian mau, kalian bisa aja request untuk maksudnya dianalisa token-token kesayangan kalian melalui kolom komentar di dalam video ini. By the way teman-teman, pada malam hari ini, pada video kali ini saya ingin discuss tentang pergerakan Bitcoin yang sangat menarik karena hari ini kita juga mendapatkan semacam good news ya yang datang dari negara kecil atau terpencil yaitu El Salvador. Ini nggak tahu sih sebenarnya negara kecil atau gede gitu, tapi dari namanya kelihatannya karena nggak terlalu terkenal gitu ya, let's say kita bilang negara ini ya negara mediocre lah. In the world first, El Salvador makes Bitcoin legal tender. Artinya si El Salvador ini mengakui Bitcoin sebagai salah satu currency mereka yang yang legal untuk melakukan transaksi gitu ya. El Salvador has become the first country in the world to adopt Bitcoin as legal tender after Congress approved by President Nayib Bukele's proposal to embrace the cryptocurrency. With 62 out of 84 possible votes, lawmakers voted in favor of the move to create a law to adopt Bitcoin. Despite concern about the potential impact on El Salvador's program with the International Monetary Fund. IMF atau International Monetary Fund itu adalah semacam organisasi dunia yang mengatur sedikit banyak tentang ekonomi di dalam kondisi dunia gitu. Jadi di atasnya bank itu sebenarnya masih ada IMF ini gitu ya. Nah, maka yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah El Salvador itu mengambil langkah luar biasa di mana dia mau meresikokan programnya terhadap si International Monetary Fund dengan mengadopsi cryptocurrency atau Bitcoin ini, teman-teman. Artinya mereka ngelihat di sini ada potensi cryptocurrency itu bisa berkembang menjadi currency yang juga penting di dalam dunia digital di masa depan. Mantap. Berarti Bitcoin nggak mungkin segini kan harganya, pasti di atas dong. Alright, langsung aja kita bahas ke dalam konten technical analysisnya seperti biasa teman-teman. Nah kemarin saya sempat sampaikan, by the way kalau misalnya teman-teman habis nonton video ini terus teman-teman pengen lihat chart saya, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Di sana ada link untuk teman-teman bisa akses ke dalam technical analysis library saya di TradingView gitu ya. Nah ini teman-teman ada banyak yang sudah saya posting di sini dan salah satunya itu kemarin saya nge-describe tentang si falling wedge pattern yang ada di dalam time frame daily-nya si Bitcoin gitu. Nah so far saya rasa belum ada YouTubers yang ngebahas potentially falling wedge pattern ini dan hopefully walaupun saya di sini seperti berbeda dari yang lain gitu ya, at least ya mudah-mudahan ini bisa terjadi gitu teman-teman. Right, so this is what happened to the price right now after kita describe kemarin melalui analisa saya di video yang sebelumnya gitu. Oke, so berarti sesuai ekspektasi kita teman-teman bahwa si 38,2% ini dari Fibonacci itu benar-benar act as strong support yang manakala sekaligus menjadi demand zone atau demand area daripada cryptocurrency Bitcoin ini gitu teman-teman. Karena kita bisa lihat di sini decline atau rejection yang terjadi itu sangat strong sehingga closingnya kemarin itu bahkan membentuk semacam pattern candlestick yang dikenal dengan doji ya. Doji itu adalah satu kondisi di mana market itu berada di dalam keraguan-raguan gitu loh, antara dia mau lanjut turun kah atau dia terpantul untuk kemudian jadi menguat kah. Nah itu yang terjadi terhadap si Bitcoin kemarin gitu ya. Dan dengan pergerakan hari ini teman-teman, yang manakala diakibatkan oleh impact dari news ini, saya nggak tahu apakah dia mampu mempertahankan momentumnya lebih lama dari ini atau ya udah momentumnya terakhir break sampai di sini aja gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi kita dan si Bitcoin ini ngebentuk falling wedge pattern yang artinya adalah pattern bullish, ya kita harus ngelihat power yang lebih besar dari ini gitu ya teman-teman untuk dia nge-breakout nggak cuman si resistance lainnya tapi juga exponential moving average 21, 34 dan juga 55 teman-teman gitu ya. Nah kalau misalkan closingnya hari ini apa yang akan terjadi terhadap si Bitcoin? Nah that's the good news guys, karena dia berpotensi ngebentuk yang namanya Three River Morningstar gitu.
Three River Morningstar juga merupakan pattern bullish, di mana di sini diawali dari long black candle, ditandai dengan star, bisa doji, bisa aja candle kecil, yaitu either bullish atau ini ya, kurang lebih ini tuh teman-teman. Downtrend reversal pattern, yaitu Three River Morningstar. Doji represents indecision in the market. Large down candle representing selling acceleration, dan long white candle representing buyers start taking control. Nah, the question is, dalam 5 jam ke depan, apakah market akan close seperti ini, yang artinya merepresentasikan yang tadi saya barusan sebutkan, teman-teman. Kalau misalkan demikian, kita tunggu konfirmasi besok, dan kalau closing candle-nya di atas, maka kita bisa ngeliat Bitcoin mungkin akan mencoba untuk menguat, walaupun teman-teman sedikit skeptical aja. Di sini ada yang namanya descending channel, teman-teman. Artinya dia bisa naik dan bisa aja ketahan sampai ke level ini doang gitu ya. Hopefully not, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu itu di kisaran berapa, ini saya kasih tanda teman-teman, jadi bisa ada gambaran ya. Oke, that's kurang lebih, oops, my bad teman-teman, salah ternyata. Oke, price label, that's the right one. Nah, itu berarti di kisaran $38.798 untuk si Bitcoin. Potentially move out-nya ke atas yang segitu ya. Lalu kita cek dari segi time frame 4 jam. We'll stick to the plan dengan kondisi di mana si Bitcoin price ini itu membentuk descending channel ya, descending channel yang ditarik dari titik ini ketemu titik kedua, lalu ketemu titik ketiga di bawah sini gitu ya. Dan oops, my bad. Oke, nah that's it ya. Itu ya kurang lebih teman-teman. Ini kalau saya extend kurang lebih seperti ini ya. Kita ngelihat di sini dia hold, supportnya holding, supportnya holding, supportnya holding, supportnya holding, supportnya holding lagi, dan di sini supportnya holding karena adanya si demand zone yang saya ceritakan itu. Nih seperti kita lihat ya, reaksi terhadap pasar terhadap demand zone itu cukup strong, which is $30.000 itu adalah salah satu level yang cukup penting bagi Bitcoin saat ini. Itu ya teman-teman. So saya akan delete ini dulu, saya akan delete, dan delete lagi. Oke, so satu hal lagi yang menarik teman-teman, kita di sini ngelihat potensi adanya rejection terlebih dahulu sebelum meneruskan penguatan, karena di sini terbentuk symmetrical triangle yang manakala baru aja terbreak out beberapa saat lalu, dan si price Bitcoin itu sendiri kelihatannya sih sedang melakukan retest terhadap si support level terakhir itu gitu ya. Ini kan support, kemudian ini support, dan support. Ketika breakout, lalu dia sekarang meretest terhadap resistance level itu. Apakah dia berpotensi tertahan di level ini dan meneruskan penurunan lagi teman-teman hingga ke level terbawah di sini, barulah dia naik lagi, which is sesuai dengan skenario kita di daily-nya yang membentuk semacam falling wedge pattern gitu ya teman-teman. Oke. Itulah kurang lebih untuk pergerakan Bitcoin. Kita dapat sedikit kabar baik dan mungkin kita akan mendapatkan rejection terhadap si Bitcoin lagi di kisaran level ini sebelum dia akhirnya benar-benar bisa breakout atas atau dia meneruskan penurunannya di bawah. Oke, so that's it on videos of Bitcoin price. Hopefully teman-teman bisa dapatkan insight yang baru dari analisa saya, dan semoga ini bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. If you guys like this video, klik the like button, share it to your friend, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan di video berikutnya. So, without further ado, I'll see you guys again in the next video. Bye-bye.